Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 386-390. Ganti gambar di layar dan itu masih merupakan gambar yang diambil oleh drone di ketinggian. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah di Jiangsu, hanya untuk satu tujuan. Ini, lampu melengkung apa ini? Ye Dongqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat dia melihat garis-garis bercahaya di layar. Murong Waner berkata sambil tersenyum tenang, itu lampu mobil. Mobil. Banyak sekali mobil, spektakuler sekali. Kemana mereka pergi? Dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia memandang Murong Waner dengan bingung. Sinar lampu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, dan pemandangan spektakuler ini mungkin tidak akan Anda temui selama beberapa dekade. Tiba-tiba, seluruh bagian timur kota menjadi terang benderang. Beberapa menit kemudian, Murong Waner menjelaskan beberapa hal secara garis besar. Ye Dongqing menutup mulutnya dengan tidak percaya dan menatapnya dengan heran, maksudmu, ini? Mereka. Semuanya dipanggil oleh orang itu. Dia sangat kuat. Bukankah dia hanya seorang penjaga keamanan? Ya, hanya seorang penjaga keamanan. Kata Murong Waner berkata sambil tersenyum. Aku. Meskipun dia tahu bahwa Guchen mungkin bukan orang biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya akan begitu besar. Satu kalimat dapat memerintahkan puluhan ribu orang di Jiangsu. Tidak mungkin melakukan ini dengan pemandangan spektakuler di layar dan ribuan mobil saling merespons. Maksudmu, kita hanya bisa menonton saja. Ye Dongqing melihat gambar di layar dan bertanya dengan curiga. Murong Waner merentangkan tangannya dan tersenyum lembut, kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia. Sebaliknya, khawatirkan tentang keluarga Tian. Keluarga Tian belum pernah dikalahkan dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak tahu lagi apa yang benar, itu hanya pelajaran yang tepat. Tapi, ini adalah keluarga kaya. Keluarga kaya. Hehehe. Murong Waner duduk di sofa dan terus memegang anggur merahnya sambil tersenyum, di matanya, jangankan keluarga kaya, bahkan jika keluarga bangsawan datang, lalu kenapa? Klub Pavilion Zijin di tepi danau di sebelah timur kota Jiangsu. Ini adalah klub pribadi dengan 3 lantai. Skalanya kecil tetapi bagian dalamnya didekorasi dengan mewah. Semuanya terbuat dari bahan impor dari Eropa. Lebih dari itu klub pribadi daripada klub. Tempat rekreasi. Karena orang asing pada umumnya tidak diterima di sini, kecuali mereka adalah orang-orang penting dari ibu kota provinsi atau tempat lain yang perlu diterima. Qiu Yue menghabiskan sebagian besar waktunya di sini, dia akan berjalan-jalan di tepi danau. Dia telah mengarahkan pandangannya ke lokasi ini ketika dia pertama kali tiba di Jiangsu. Tanahnya saja menghabiskan biaya 20 juta, dan pembangunan klub pribadi ini menghabiskan biaya 20 juta total 20 juta, dan semua uang yang dia habiskan di Jiangsu dihabiskan untuk ini. Dalam beberapa tahun itu, sumber pendapatannya yang lain berasal dari memanen beberapa keluarga besar, dan dia telah mendapatkan banyak uang dari rumah ini. Saat ini, sebuah taksi datang ke sini. Saudaraku, tempatnya di sini, 50 yuan. Sopir taksi itu berbalik dan berkata dengan lembut. Tapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Hanya ada uang 100 yuan di kursi, dan orang yang naik taksi sudah lama menghilang. Sopir taksi itu juga kaget dan berpikir dia telah menabrak hantu di tengah malam. Sekarang, lihat lebih dekat keluar. Di tidak tahu kapan Guchen turun dari mobil. Dua sosok seperti penjaga keamanan melihat Guchen datang, jalannya langsung dihadang dari kiri dan kanan. Berhenti. Kami di sini untuk menolak pelanggan hari ini, kembali. Seorang pria parubaya di sebelah kiri berkata dengan marah. Mata Guchen acuh tak acuh dan dia menatap mereka berdua, beritahu Tian Zongyao, aku di sini. Siapa kamu? Saat Guchen berjalan ke halaman, beberapa orang keluar dari segala arah. Di rerumputan, di puncak pohon, di atap, sekelompok besar orang dari Wuyang-Wuyang muncul di depan mata. Di lantai 3, sebuah jendela terbuka. Terlihat Tian Zongyao memegang cerutu di mulutnya dan tersenyum, wah, kamu sangat pintar, kamu berani datang sendiri. Siapa yang memberitahumu bahwa aku datang sendiri? Mulut Guchen sedikit melengkung. Brum. Dalam sekejap, seluruh tepi danau dipenuhi cahaya. Di sepanjang seberang danau hingga ke sisi ini, puluhan mobil berhenti di depan pintu karena aliran cahaya. Cepat. Semuanya keluar dari mobil. Saat ini, suara keras Zhang Bao terdengar dari luar pintu. Detik berikutnya, puluhan orang bergegas ke halaman, dan kedua belah pihak langsung menemui jalan buntu. Tian Zongyao. Kamu seharusnya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu wanitaku. Guchen mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, mengeluarkannya, menyalakannya, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, jika kamu tahu yang sebenarnya, aku bisa membunuhmu. Lepaskan wanitaku,
Minta maaf, dan mungkin aku bisa melepaskanmu. Bah, menurutmu apakah mengandalkan rakyat jelata ini saja sudah cukup? Saya punya ahli bela diri yang bisa memblokir ratusan orang. Tian Zongyao berteriak dengan marah dari lantai 3. Zhang Bao juga mengangkat kepalanya dan mencibir, kalau begitu, jika Anda memiliki kemampuan untuk memanggil 100 master energi internal, mari kita bicarakan. Dari seberang sungai hingga sisi ini, lampu menyala terang dalam radius 5 km, dan banyak sekali mobil yang menyalakan lampunya. Puluhan ribu orang berteriak pelan di tepi sungai, yang dapat segera menimbulkan gaung yang cukup besar di sekitarnya. Momentum itu tidak lebih lemah dari ribuan pasukan. Ya Tuhan! Berapa banyak orang yang dihubungi orang ini? Pria parubaya yang berdiri di samping Tian Zongyao berkata dengan ngeri. Dia berdiri di lantai 3 dan melihat ke bawah, tetapi cahayanya bahkan tidak bisa melihat lantai. Lokasi private club ini tidak berada di tengah kawasan yang ramai. Secara pribadi, Qiu Yue lebih menyukai ketenangan, sehingga kecuali kendaraan yang sesekali lewat di malam hari, tempat ini relatif sepi karena hanya warga sekitar yang keluar untuk berjalan-jalan. Tapi sekarang, ribuan mobil memblokir seluruh jalan. Ini hanya tempat yang bisa dilihat dengan mata, tapi tempat yang tidak bisa dilihat adalah berapa banyak orang yang datang. Dilihat dari auman dan deru mobil di sekitar mereka, jumlah orangnya tidak kurang dari 3.000. Bisa jadi ini masih diremehkan, karena halamannya tidak luas, dan Zhang Bao hanya mendatangkan lebih dari 100 orang yang mampu. Paman Hai, apakah kamu takut? Kamu adalah ahli energi internal. Tian Zongyao berbalik dan menatap pria parubaya itu dan berkata dengan marah. Pria parubaya dengan pakaian latihan berbisik, Tuan, tampaknya segala sesuatunya tidak lagi berada di bawah kendali kita. Pria itu hanya mengatakan bahwa satu ahli kekuatan internal dapat memblokir 100 orang. Dia bertanya kepada kami apakah kami memiliki 100 ahli kekuatan internal. Ini cukup untuk menunjukkan. Dia memanggil puluhan ribu orang. Tian Zongyao juga berkata dengan ekspresi terkejut, bagaimana mungkin? Bahkan keluarga Tian saya mungkin tidak dapat memanggil puluhan ribu orang-orang sekaligus. Tidak ada keluarga kaya yang dapat memanggil puluhan ribu orang dalam waktu singkat. Sekalipun itu adalah sekelompok orang yang tidak berguna, akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan begitu banyak orang. Dengan siapa kamu mengacau? Tuan, mohon mundur dan berdamai. Jika pertengkaran ini terus berlanjut, harganya akan mahal. Pria parubaya berseragam pelatihan berkata dengan cemas. Meskipun Tuan Tian menyetujui masalah ini, situasi setelah tiba di Jiangsu berbeda dari yang diperkirakan. Jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar keadaan akan berkembang di luar kendali. Mundur. Jika kita masih ingin bicara, di mana aku bisa meletakkan wajahku? Aku selalu menindas orang lain, tidak ada yang menindasku. Dia berbalik dan mengaitkan tangannya, dan adik laki-laki di belakangnya menarik Ling Meixue dan Lin Xiyu yang terikat ke jendela. Nak, bukankah kamu pandai bertarung? Aku akan memberimu sebatang dupa. Jika kamu tidak bisa muncul, kedua wanita cantik ini akan aku manfaatkan malam ini. Tian Zongyao memasang ekspresi galak wajahnya. Berkata sambil tersenyum. Kemudian, begitu jendela ditutup, puluhan orang di klub memblokir pintu. Saudara-saudara, bersihkan jalan bagi Tuan Gu. Zhang Bao meraung ke langit. Oke. Orang-orang yang berdiri di barisan depan sudah bersiap-siap. Faktanya, Gu Chen juga mengetahui bahwa meskipun kerumunan 10.000 orang terlihat sangat kuat, mereka termasuk semua orang tua, lemah, sakit dan cacat. Jadi yang benar-benar berani mengambil tindakan, berani menyerang, dan tidak takut masalah adalah lebih dari 100 orang yang menyerbu masuk bersama Zhang Bao. Saudara-saudara ini semuanya dibawa keluar melalui pemukulan ketika dia mulai bergabung dengan dunia seni bela diri. Itu masih relatif dapat diandalkan, jadi Zhang Bao lah yang akan memimpin kelompok orang ini ke depan. Setelah hari ini, aku mengadakan jamuan makan agar semua orang bisa minum sepanjang malam. Gu Chen memandang orang-orang di sekitarnya dan berteriak. Zhang Bao juga orang pertama yang bergegas menuju seorang pria parubaya dan menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan, apakah Anda mendengar itu? Tuan Gu berkata bahwa dia akan memberi hadiah, semuanya baik-baik saja setelah semuanya selesai. Semuanya, bekerja keraslah agar kita membuka jalan untuk Tuan Gu. Bagus. Semua orang meraung serempak, dengan momentum yang mengejutkan. Terlihat bahwa para pemuda ini memang pandai bertarung. Sebagian besar orang yang dibawa oleh keluarga Tian adalah pejuang dalam tahap awal kekuatan eksternal. Sebaliknya, adik laki-laki seperti Zhang Bao lebih lemah. Segera, ruang di pintu menjadi kosong. Kamu selamatkan saudara iparku dulu. Zhang Bao segera menatapnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen melihat sudah ada kerumunan di halaman. Dia juga menundukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang ini semua adalah praktisi seni bela diri. Bisakah mereka dihentikan? Haha. Tuan Gu, saya tidak berani mengatakan apapun lagi.
Bekerja keras, saya, Zhang Bao, tidak pernah takut pada siapapun. Saya akan membuat pernyataan kasar hari ini. Selama saya masih hidup, saya jamin tidak akan ada yang bisa bangkit dari halaman ini lagi. Zhang Bao menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Meskipun orang ini tidak memiliki pendidikan atau banyak kemampuan, dia sangat setia. Jika kamu keluar untuk bermain-main, kamu harus pintar atau setia. Gu Chen menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut, hiduplah dengan baik, kita harus pergi ke ibu kota kekaisaran di masa depan. Meskipun kata-katanya tampak relatif sederhana, namun lebih efektif dari apapun. Bawa dia ke ibu kota kekaisaran. Siapa Zhang Bao? Dia hanyalah gangster dari pasar. Dia bahkan belum pernah keluar dari Jiangsu, tapi Gu Chen sedang menepuk bahunya dan berkata, akan membawa dia ke ibu kota kekaisaran. Kepercayaan macam apa ini? Ini lebih menarik bagi Zhang Bao daripada memberinya uang tunai 10 juta. Sungguh. Hanya dengan mengikuti Tuan Gu Anda dapat benar-benar melakukan hal-hal besar. Aku bersedia. Oke. Gu Chen juga melangkah ke dalam rumah. Di pintu masuk koridor, dua pria berjas muncul. Mengenakan sepatu kulit, jas, dan kacamata hitam di kamar pada malam hari. Nak, jika kamu ingin naik ke atas, kamu harus melewati kami dulu. Pria di sebelah kiri membuka ikatan lengan bajunya dan berkata dengan dingin. Pria di sebelah kanan sudah mengeluarkan pisau pendek dari tasnya. Dilihat dari aura yang memancar dari keduanya, mereka secara kasar didefinisikan sebagai seorang pejuang di puncak kekuatan eksternalnya dan tahap awal kekuatan internalnya. Tanpa diduga, akan ada prajurit kekuatan batin yang menjaga lantai pertama. Ini sedikit mengejutkan Gu Chen. Kalian maju bersama. Gu Chen memandang kedua orang itu dengan satu tangan dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, kedua pria itu bergegas ke arahnya. Seperti seekor harimau lapar yang menerkam makanan. Gu Chen segera merunduk ke samping, meraih pergelangan tangan seseorang dan meninju telapak tangannya. Ledakan. Salah satu pria jangkung berbaju hitam dipukul oleh Gu Chen, dan tangan kanannya langsung terjatuh. Saudara Guan. Hati-hati, keterampilan anak ini mungkin sudah penuh dengan kekuatan internal. Pria jangkung berbaju hitam itu berkata dengan kesakitan sambil menurunkan tangan kanannya. Gu Chen baru saja meninju telapak tangannya, tapi tidak sesederhana itu, pukulannya menembus langsung ke telapak tangannya dan melukai sarafnya. Jika dia benar-benar menginginkan nyawanya, separuh tubuh pria ini akan lumpuh saat ini. Cara paling serius untuk menyakiti orang adalah dengan menggunakan kekuatan internal untuk menyakiti mereka. Suntikan kekuatan internal ke dalam tubuh manusia dan hancurkan meridian. Namun dalam analisis terakhir, kedua orang ini hanyalah pekerja paruh waktu. Jika keluarga Tian memberi mereka uang, mereka akan melakukan sesuatu untuk keluarga Tian, bahkan jika perlu, dia akan membunuh. Pria berotot berbaju hitam yang tersisa langsung menendang dengan tendangan memutar. Dilihat dari posturnya, orang ini baru saja memasuki tahap energi internal, dan nafas dalam tubuhnya keruh. Dibandingkan dengan puncak energi eksternal, tidak banyak perbedaan. Mungkin karena alasan inilah dia diizinkan menjaga lantai pertama dengan seorang prajurit di puncak kekuatan eksternalnya. Kaki berlianmu sangat lemah. Setelah melayang di udara, Gu Chen menukik ke bawah dan memukul bahu pria itu dengan tendangan terbelah. Klik. Terdengar suara dislokasi tulang bahu kanan. Namun pria ini memegang erat kaki Gu Chen dan mencoba berdiri. Karena kamu tidak bisa menghentikanku, kenapa kamu berusaha begitu keras? Gu Chen memandang pria itu dan tidak bisa menahan tawa, kalian semua adalah orang-orang yang hidup dengan uang. Jika nyawa kalian hilang, apa gunanya mendapatkan uang? Berbaring saja di lantai. Lebih mudah dijelaskan ketika kamu sedikit terluka. Ya. Dia hanya ingin mendapatkan uang dengan melakukan sesuatu, dan dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Gu Chen, dan para petinggi tidak mengharapkan mereka berdua menghentikan Gu Chen. Dalam hal ini, lebih baik mengambil kesempatan untuk jatuh di lantai dan berpura-pura terluka parah. Detik berikutnya, pria itu terjatuh ke lantai. Kebetulan bahunya terkilir oleh Gu Chen. Bahkan jika dia mati-matian berdiri dan terus bertarung, dia hanya bisa bertahan paling lama 1 menit. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengalahkan kami. Yang benar-benar kuat ada di lantai 3. Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu berkata dengan suara yang dalam sambil duduk di lantai, menutupi tangan kanannya. Sebagian besar orang di lantai pertama adalah pejuang kekuatan eksternal tahap awal dan tengah. Setelah memasuki aula, saya melihat 2 orang yang sedikit lebih kuat di pintu masuk koridor. Meskipun kekuatan keseluruhan orang-orang di lantai pertama rata-rata, jumlahnya ratusan, dan halaman sudah dalam kekacauan. Terlihat betapa kuatnya orang-orang yang dipersiapkan oleh keluarga Tian di lantai 2 dan 3. Pantas saja Tian Zongyao bisa begitu tenang dan tenang saat menghadapi kerumunan 10.000 orang sebelumnya. Sepertinya dia bisa melihat bahwa meskipun ada banyak orang di pihak Gu Chen, kekuatan keseluruhannya terlalu lemah, hanya gangster muda dan dewasa.
Saat ini di tepi danau di luar klub. Qiu Yue memegang payung dan berdiri di hutan memandangi rumah yang terang benderang dan ramai di seberang sungai. Pada hari kerja, kebutuhan pokok, pangan, sandang, perumahan dan transportasi semuanya ada, namun kini terjadi perkelahian besar di sana. Ini cukup hidup. Qiu Yue melihat sekeliling, melihat cahaya membentang beberapa kilometer, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Seorang pria parubaya berdiri di sampingnya, apakah kamu akan membiarkan mereka terus seperti ini? Jika seseorang terbunuh, apakah kamu masih bisa tinggal di rumah ini? Tinggal di rumah di mana ada orang yang meninggal, saya merasa takut. Sampai mati di malam hari. Kamu pikir menurutku begitu? Qiu Yue memutar matanya ke arahnya dan menghela nafas, saya seorang wanita yang lemah, bukan tandingan Tuan Muda Tian. Semua dipertaruhkan, aku benar-benar tidak punya tempat tinggal. Pria manapun yang melihat penampilannya yang lemah akan merasa kasihan dan ingin segera maju dan memeluknya untuk perlindungan. Pria di belakangnya juga merupakan salah satu dari ribuan pelamar Qiu Yue meskipun dia telah ditolak berkali-kali, dia tetap berpikiran jahat. Dia dengan ragu-ragu meletakkan tangannya di bahu Qiu Yue, ingin memeluknya, bagaimana kalau pergi ke tempatku? Apakah kamu mulai bermimpi sepagi ini? Ini. Apakah tuanku benar-benar sebaik yang Anda katakan? Anda telah membicarakannya sepanjang hari, dan bahkan tidak ada yang melihat Anda, jadi mengapa repot-repot mencari masalah? Qiu Yue hanya tersenyum dingin, kamu tidak mengerti banyak hal, kalau tidak kamu tidak akan menceraikan mantan istrimu. Kamu punya waktu untuk bekerja di sekitarku setiap hari, mengapa tidak meluangkan waktu untuk menikah lagi dengan mantan istrimu? Wanita itu tidak secantik kamu. Bahkan jika kamu tidak membiarkan aku menyentuhmu, jika kamu membiarkan aku melihatmu seperti ini setiap hari, maka aku juga akan bahagia. Ia adalah pemilik jaringan supermarket dengan lebih dari 300 jaringan toko di seluruh negeri. Meski asetnya tidak terlalu besar, ia tetap tidak kesulitan menghasilkan puluhan juta setahun. Di antara banyak pelamar, kondisinya paling rendah, tetapi pria ini menghabiskan uang paling banyak, dan bahkan bercerai demi mengejar Qiu Yue. Itu membuat orang berpikir bahwa Qiu Yue sengaja memprovokasi dia, tapi nyatanya dia baru saja makan dengan pria ini di meja yang sama. Ini terlihat indah, tapi terkadang juga mengkhawatirkan. Haha, kalian pria bau seperti wajahku kan? Qiu Yue menatapnya dengan jijik dan berkata dengan dingin. Di aula. Gu Chen meraih pria yang lengannya patah dan berkata dengan dingin, pegang aku dengan tangan kananmu. Ah! Pria itu mengangkat kepalanya dengan curiga. Tapi sebelum dia bisa menunggu lebih lanjut, Gu Chen menariknya dengan kuat dan mendengar bunyi klik. Tempat yang sebelumnya salah tempat disambungkan kembali. Ah! Sialan, itu terhubung lagi. Kemudian, 3 jarum perak terbang keluar dari ujung jari Gu Chen lagi dan dimasukkan ke lengan kanan orang lain. Dia telah menyuntikkan kekuatan internal ke dalamnya sebelumnya, dan sekarang ini, tangan kanan pria itu terkulai seolah tak ada gunanya. Jika tidak ditangani tepat waktu, lengan ini tidak akan berguna. Setelah tertusuk ketiga jarum perak tersebut, pria tersebut merasa hampir tidak bisa menggerakkan tangan kanannya. Jika kamu tidak ingin kehilangan semua keahlianmu, yang terbaik adalah tidak menggunakan keahlianmu dalam waktu 3 bulan, jika tidak, bahkan Raja Surga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata Gu Chen dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Kedua pria itu duduk terpuruk dengan punggung menempel ke dinding, memandangnya serempak dan berkata, terima kasih. Yang terpenting bagi seorang praktisi bela diri bukanlah siapa yang memiliki kungfu terbaik, melainkan etika bela diri. Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan berjalan lurus menuju lantai 2. Di lantai 2, lampunya redup. Tidak ada suara. Biasanya, meskipun klub tutup, akan ada pelayan yang membersihkannya, tetapi Gu Chen tidak melihat satu pun staf di sepanjang jalan. Sesampainya di lantai 2, saya melihat lampu sekitar pada dasarnya tidak menyala, hanya lampu di lorong yang menyala. Karena aku di sini, tidak perlu pamer lagi kan? Gu Chen dengan tenang mengeluarkan rokok, khusus dari tasnya dan tersenyum ringan. Segera, 6 orang keluar dari kedua sisi, 1 dari kiri dan 1 lagi dari kanan. Haha, ada begitu banyak orang di sini, kamu memanggil mereka ke sini. Salah satu pria botak yang mengenakan rantai emas memandangnya dan berkata dengan dingin. Gu Chen perlahan menarik napas dalam-dalam dari rokoknya dan mencibir, lalu kenapa? Kamu cukup gila. Pria lain yang bertopi mengerutkan bibirnya dengan nada menghina, aku sudah lama tidak bertemu orang yang begitu menarik. Jangan pukul dia sampai mati. Menurutku orang ini cukup bagus. Ini malam yang panjang, dan semua orang perlu bersenang-senang. Pria kuat lainnya memukuli lengannya dan mencibir. Tapi Gu Chen bahkan tidak melihat ke arah orang-orang ini, kalian maju bersama, aku sedang terburu-buru. Brengsek. Pria bertubuh besar dan kuat itu mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah, ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu ingin bereinkarnasi. Kalau begitu aku akan menemuimu dulu.
Pria itu menyeret tubuhnya yang kikuk dan bergegas menuju Gu Chen. Sekilas, pria ini kuat. Lagi pula, tingginya hampir 2 meter dan beratnya tidak kurang dari 300 kilogram. Jika pukulan ini mengenai orang biasa, itu akan membunuhnya saat itu juga. Terlebih lagi, tinju pria ini sedang mengaum dan dia telah menembus tahap energi, yang menunjukkan bahwa dia telah menembus tahap energi dalam selama beberapa waktu. Pria besar itu mengangkat tangannya dan meninju dengan keras. Saat Gu Chen menghancurkannya, angin yang dibawa oleh kekuatan tinjunya membuat pintu kaca di kedua sisi bergetar. Bukankah anak ini mau menerima pukulan ini? Pukulan banteng besi berbobot 200 kilogram, dan dengan kekuatan penuh dapat melumpuhkan seekor sapi. Apakah dia gila? Pria bertopi itu mencibir ketika dia melihat Gu Chen masih berdiri di sana dengan santai sambil merokok. Entah dia orang gila atau bodoh. Jika pukulan ini mengenai dia, dia akan menjadi master dalam tahap kekuatan batin, dan dia akan berbaring. Dibutuhkan lebih dari setengah bulan untuk tinggal di rumah sakit. Jangan remehkan dia, aku selalu merasa anak ini tidak sederhana. Salah satu lelaki tua berjanggut putih berkata sambil mengerutkan kening. Ketika orang normal menghadapi situasi seperti ini, jika dia tidak bisa melawan, tanpa sadar dia akan berbalik dan lari. Karena Gu Chen punya nyali untuk melewati lantai pertama, itu berarti orang ini pasti tidak punya masalah dengan pikirannya. Tapi dia berdiri di sana tanpa mengelak. Hanya ada satu kemungkinan, dia sama sekali tidak menganggap serius banteng besi ini. Nak, di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik dan jangan main-main dengan orang yang tidak mampu kamu sakiti. Tai Niu melompat dan langsung menutupi lampu di langit-langit. Dalam sekejap, cahayanya meredup, dan jatuh dari langit seperti 1 ton batu besar. Ledakan. Suara keras menyebar ke segala arah bersama angin dan ombak. Semua orang juga bingung untuk beberapa saat. Mereka jelas tidak menabrak tembok, jadi bagaimana bisa terjadi pertempuran sebesar itu? Aneh, ada pergerakan yang begitu besar. Apa yang terjadi? Pria berkacamata itu berkata dengan suara yang dalam, menghalangi angin dan ombak yang datang dengan tangannya. Angin dan ombak berangsur-angsur mengecil, dan semua orang mengangkat kepala dan melihat ke depan. Namun detik berikutnya, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Aku melihat tinju Tianyu menghantam Gu Chen, tapi lengannya berhenti di udara dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tinju yang menahan kekuatan hampir 200 kg Tianyu sebenarnya adalah sebuah jari. Itu benar. Gu Chen baru saja mengulurkan jari telunjuknya untuk memblokir tinju banteng besi itu. Sepertinya kamu hanya pria yang bisa menggunakan kekerasan. Ucapnya dengan sedikit senyum di bibirnya. Tianyu juga menatap segala yang ada di depannya dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya ahli dalam kekuatan internal, dan pukulan saya berbobot ratusan kilogram. Bagaimana Anda bisa menangkapnya hanya dengan satu jari? Tianyu menatapnya dengan gigi terkatup dan berteriak dengan marah. Dia masih berusaha keras untuk menggerakkan tinjunya ke depan, tetapi Gu Chen hanya menggunakan satu jari. Sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Pada tahap awal kekuatan batin, saya telah mencapainya pada usia 12 tahun. Kata Gu Chen dengan sedikit senyum di bibirnya. Ketika lelaki tua berjanggut putih di belakangnya melihat senyum aneh Gu Chen, dia langsung berseru, Tianyu. Cepat kembali. Kamu bukan tandingannya. Kembali. Mau pergi sekarang. Sudah terlambat. Gu Chen bergerak, tangannya bergerak, dan bayangan setelahnya tiba-tiba muncul. Separuh tubuhnya condong ke arah Tianyu, lalu dia mendengar suara teredam. Ledakan. Makhluk besar ini terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus. Tis Han Kou. Pria berkacamata berseru, bukankah ini tipuan Tianyu? Bagaimana anak ini bisa mengetahuinya? Tis Han Kou bukanlah keterampilan rahasia, banyak sekte dapat memperolehnya melalui beberapa saluran, itu tidak ada yang mengejutkan. Yang mengejutkan saya adalah bahwa Tis Han Kou anak ini lebih kuat daripada Tianyu. Orang tua berjanggut putih itu mengelus jenggotnya dan berkata dengan suara yang dalam, bakat anak ini tidak sederhana. Saat ini, Tianyu ditabrak oleh Gu Chen dan terbang keluar, hampir dari lantai 2 ke lantai pertama. Saat hendak terjatuh, ia segera meraih pagar dengan kedua tangannya. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Tarik aku dulu. Tianyu meraih pagar dengan kedua tangan dan berteriak dengan marah. Tapi saat beberapa orang hendak melangkah maju, Gu Chen sudah sampai di pagar. Dia langsung menginjak tangan banteng besi yang memegang pagar dengan kakinya, dan mendengar teriakan di detik berikutnya. Ah! Wah! Aku belum selesai denganmu. Tianyu meraung setelah jatuh dari lantai 2. Jarak ketinggian antara lantai 1 dan lantai 2 lebih dari 3 meter. Tidak terlalu tinggi, jika orang biasa terjatuh, kakinya kemungkinan banyak yang banyak patah. Tianyu telah berlatih Qigong dengan keras dan ototnya sangat berkembang banyak, itu hanya akan sedikit menyakitkan. Apakah kalian berlima akan maju bersama, atau satu persatu? Gu Chen menoleh dan menatap orang-orang itu, mengaitkan tangannya dan terkekeh.
Orang-orang itu tampaknya jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada banteng besi, terutama lelaki tua berjanggut putih, yang kekuatannya tampaknya telah mencapai tahap kekuatan internal pertengahan hingga akhir. Seringkali orang dengan kekuatan paling lemah suka berada di depan. Seorang pria pendek berkata dengan suara yang dalam, "Wah, saya akui Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi apakah Anda pikir Anda memiliki peluang untuk menang melawan 5 master yang kuat secara internal? 1 lawan 5, sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya?" "Maaf, ini bukan 1 lawan 5, ini 2 lawan 5. Saat ini, sebuah suara datang dari sudut lantai 2. Semua orang menoleh dan melihat ke arah dengan tatapan kosong. Saya melihat seorang pria berjalan menuju ke sini dengan kepala menunduk dan memegang belati di kedua tangannya. "Itu kamu." Gu Chen tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat orang ini. "Mengapa kamu ada di sini?" Orang ini tidak lain adalah pewaris pedang backhand dari keluarga Mobe Situ, Situ Dengfeng. "Jangan terlalu banyak berpikir. Saya kebetulan lewat. Saya tidak tahan dengan perundungan seperti ini, jadi saya akan membantu Anda," kata Situ Dengfeng sambil tersenyum memberontak. Meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya bergegas ke sini secara khusus. Terjadi keributan besar malam ini, dan banyak pejabat senior di Jiangsu mengetahuinya. Meskipun Situ Dengfeng telah meninggalkan keluarga Jianghu, dia telah berkeliling dunia begitu lama dan telah membangun jaringannya sendiri. Gu Chen diam-diam membantunya terakhir kali, dan sudah waktunya membalas budi. Membalas bantuan adalah sebuah kebaikan, mengapa kamu begitu lurus sekarang? Gu Chen bukanlah orang bodoh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum bercanda. Situ Dengfeng menundukkan kepalanya dan tersenyum dingin, "Alangkah baiknya jika kamu bisa menahan mulutmu suatu saat, jika tidak, kamu benar-benar pantas dipukul. Kalau begitu, kamu harus bisa mengalahkanku. Cukup murahan. Aku menyukainya." Kekuatan Situ Dengfeng juga berada di tahap tengah dan akhir Neijing. Terakhir kali dia dan Gu Chen berduel di rumah, dia dikalahkan dalam 10 gerakan dan tidak bisa melawan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa jika terjadi pertarungan roda, Gu Chen akan berada di atas angin, namun jika 5 orang bertarung bersama, itu akan cukup sulit. "Nak, aku ceroboh tadi. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu kali ini." Tian Yu berdiri dari lantai 1 lagi dan bergegas ke lantai 2. Sekarang 2 lawan 6. Pria berkacamata itu mencibir. Gu Chen melihat waktu. Sudah sekitar 10 menit sejak dia naik ke atas, dan butuh sekitar 15 menit untuk membakar dupa. "Berapa lama kamu bisa menahannya?" Dia menoleh dan memandang Situ Dengfeng dan terkekeh. "Kamu ingin aku melawan 6 dari mereka?" Situ Dengfeng memandangnya dengan kaget dan berseru. Meskipun dia juga sangat sombong. Jika dia bertarung sendirian, Situ Dengfeng tidak akan mengalami demam panggung, dan dia bisa bertarung dengan mudah. Tetapi jika 6 ahli kekuatan internal melawannya sendirian, itu akan menjadi seperti lelucon. "Apakah kamu takut?" Gu Chen meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum, "Jika kamu takut, kamu seharusnya tidak datang." Situ Dengfeng menarik napas dalam-dalam. "Berapa lama?" 10 menit. 10 menit, apakah itu cukup? Cukup. Sejujurnya, 10 menit ini sudah agak sulit bagi Situ Dengfeng. Bukan tugas yang mudah bagi dia untuk menahan selama 10 menit melawan 6 orang dengan level yang sama. "Bicaralah sekarang jika kamu mengalami kesulitan." Gu Chen mengeluarkan sebatang rokok dan melemparkannya lalu terkekeh. Situ Dengfeng mengambil rokok, menyalakannya dengan santai dan menarik napas dalam-dalam. "Bukankah hanya 10 menit? Ini masalah kecil, lakukan saja sesukamu." 6 pejuang kekuatan batin, bahkan jika Situ Dengfeng mencoba yang terbaik, paling-paling bisa ditunda selama 5 menit, tapi apa yang harus dilakukan dengan 5 menit tersisa? "Aku benar-benar tidak tahan lagi, jadi aku akan mencari cara untuk pergi dulu." Gu Chen terbatuk ringan dan tertawa, "Jika aku tidak terburu-buru, aku akan berkemas sebanyak aku datang." "Sombong, biarkan aku melihat bagaimana kamu sampai ke lantai 3. Pria berkacamata itu bergegas menuju Gu Chen, begitu cepat hingga 3 bayangan muncul. Ledakan. Gu Chen mengangkat kakinya dan menendang salah satu bayangan, dan detik berikutnya pria berkacamata itu terbang mundur 3 meter jauhnya. "Bagaimana kamu tahu bayangan mana yang nyata?" Pria berkacamata itu menatapnya dengan heran dan berkata. Dia menunjuk ke tanah dan tidak bisa menahan cibiran, "Idiot, ada bayangan gelap di bawah cahaya, tahukah kamu? Dengan IQ-mu, aku tidak tega memukulmu, tapi kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Kamu." Meskipun 3 bayangan muncul, tetapi hanya satu yang memiliki bayangan di bawah kakinya, yang pasti merupakan tubuh utamanya. "Aku serahkan padamu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju tangga di lantai 3. Tentu saja, tidak mungkin orang lain membiarkan Gu Chen naik begitu saja. Tian Zongyao berada di lantai 3. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Tian, mereka semua akan menderita. "Hentikan dia. Tuan Muda Tian ada di atas. Jika terjadi sesuatu padanya, kita akan dikuburkan bersamanya."
Orang tua berambut putih itu menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak dengan marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang dalam tahap kekuatan batin, dan sampai batas tertentu dia sudah dianggap sebagai master. Mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, dia berada dari ujung koridor menuju tangga di lantai 3. Tapi saat dia hendak bergegas maju dan menangkap Gu Chen, 2 pedang tajam menghantamnya. Zing! 2 bilah menghantam, dan semua orang segera mundur beberapa langkah. Bilahnya menghantam lantai, meninggalkan 2 retakan yang dalam. Ilmu pedang backhand. Apakah kamu dari keluarga situ? Pria tua berambut putih itu menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam dengan mata menyipit. Saat ini, Gu Chen sudah naik dari lantai 2 dan hendak mencapai lantai 3. Semakin tinggi Anda pergi, semakin aneh lampunya. Ada lampu merah tua di dinding, dan Gu Chen sudah berbalik 2 kali, tapi dia bahkan belum mencapai lantai 3. Ada yang salah. Dari luar, jarak antara lantai 3 dan lantai 2 hanya 3 atau 4 meter. Bagaimana bisa ada tangga yang begitu panjang? Gu Chen berhenti dan melihat sekeliling, trik buta. Yang disebut trik buta, sebenarnya mirip dengan hantu yang menabrak tembok. Keadaan ini mudah terjadi di alam liar. Penjelasan ilmiahnya adalah 2 medan magnet bertabrakan dan membentuk mezanin. Jika seseorang secara tidak sengaja masuk ke dalam mezanin ini, maka akan mudah terjebak di sini. Karena Anda akan menemukan bahwa bagaimanapun Anda berjalan, jalan tidak akan pernah berakhir. Pemandangan sekitar tetap sama. Jika Anda terus berjalan sesuai dengan ruas jalan saat ini, Anda mungkin tidak dapat berjalan keluar fajar. Ruang yang diakibatkan oleh tumbukan 2 medan magnet kemungkinan besar berbentuk melengkung, yang berbeda dengan jalur dunia luar, dan terkadang apa yang dilihat mata mungkin tidak benar. Inilah sebabnya ketika Anda bertemu dengan hantu yang menabrak tembok di alam liar, Anda harus melihat ke langit, mencari posisi biduk, dan berjalan di sepanjang biduk. Dengan cara ini Anda dapat menghilangkan pengaruhnya secara alami medan magnet dengan mengubah objek referensi. Namun di ruangan ini, sangat mustahil menemukan biduk. Gu Chen hanya menutup matanya dan mengikuti perasaannya tanpa terpengaruh oleh cahaya redup. Cahaya ini berarti kebutaan. Jika Anda berada di tempat asing dan terus berputar, dan lampu merah darah menunjukkan niat membunuh di mana-mana, orang normal mungkin mudah pingsan dalam situasi ini. Jika mood Anda sedang rusak, akan lebih mudah untuk mengatasinya. Gu Chen memejamkan mata dan berjalan ke depan. Yang aneh adalah dia tidak berbelok atau menabrak tangga apapun, seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang mulus. Setelah berjalan kurang lebih 3 menit, rasa seperti ada cahaya di punggung saya akhirnya hilang. Namun saat dia hendak membuka matanya, dia tiba-tiba mendengar hembusan angin datang dari kanan, dengan rasa dingin yang sedingin es di dalamnya. Itu Dao Feng. Dia tanpa sadar melakukan gerakan membalik ke samping, dan setelah membuka matanya terlebih dahulu, dia melambaikan 3 jarum perak dengan ujung jarinya dan terbang ke arah tadi. Bang! Kemudian saya mendengar suara seseorang menusuk jarum perak dengan pisau. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di koridor. Karpet di bawah kakinya dan lingkungan sekitarnya sepenuhnya menunjukkan bahwa dia telah menembus kebutaan. Anak baik, ada lusinan prajurit eksternal di lantai pertama, 6 prajurit internal di lantai 2, dan saya telah mengatur mereka di pintu masuk koridor. Anda bahkan melewati formasi kabut. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Seorang pria berbaju hitam berkata dengan dingin. Di depannya, berdiri 2 orang, 1 hitam dan 1 putih, keduanya mengenakan jubah untuk menutupi tubuh mereka. Topi menutupi seluruh kepala, dan tidak ada wajah yang terlihat sama sekali. Jadi begitu mustahil untuk mengetahui seperti apa rupa keduanya. Yang satu berkulit hitam dan yang lainnya berkulit putih, terlihat seperti drama hitam putih di TV. Ada 3 batang dupa yang tertancap di pintu masuk koridor lantai 3. Itu mungkin adalah dupa yang digunakan untuk membutakan orang sebelumnya. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, Tian Zongyao ada di balik pintu, kan? Tolong minggir. Ini antara dia dan aku. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Hahaha. Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak, sudah lama aku tidak bertemu pria menarik seperti kamu. Menyakiti orang yang tidak bersalah. Maksudmu, bisakah kamu menyakiti kita? Jangan bandingkan bajingan di bawah dengan kami 2 bersaudara, mereka tidak layak. Jika kamu tidak menyinggung keluarga Tian, aku benar-benar akan menyelamatkan nyawamu. Kamu sangat gila, sangat liar. Pria berjubah hitam itu juga berkata sambil tersenyum. Jubahnya tertiup ke atas. Angin kencang dan ombak membuat Gu Chen menyipitkan mata sedikit, tapi sebelum dia bisa bereaksi, bayangan hitam sudah ada berputar ke sisi kirinya. Jika pukulan ini mengenai, tulang punggungnya akan langsung patah. Dia segera bersandar dan meluncur di lantai selama beberapa meter, lalu dia berdiri seperti ikan mas. Gu Chen memandang 2 orang di depannya dan melihat dengan dingin. Bersambung.